أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian tentang masalah kubur. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu bisa memberikan faidah dan manfaat untuk kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal yang berkaitan dengan masalah kematian atau wafatnya seorang anak Adam. Ya, kemarin sudah dibahas atau pada pelajaran sebelumnya sudah dibahas tentang malakul maut, yaitu malaikat yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa seseorang ketika Allah telah memberikan perintah kepada malakul maut tersebut untuk mencabutnya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang penjelasan bahwa ada pensyariatan penguburan jenazah meskipun jenazah itu adalah orang kafir. Jadi setiap anak Adam, setiap manusia ketika dia wafat atau ketika dia itu mati, maka disyariatkan untuk dikuburkan, untuk ditanam ke dalam tanah. Karena seandainya misalnya binatang saja, kalau dia itu setelah mati kemudian dia membusuk di atas tanah, itu akan menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap dan bahkan pemandangan yang tidak mengenakan. Apakah itu misalnya berupa banyak lalat atau juga banyak belatung dan yang lain-lainnya. Di samping menimbulkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak mengenakan, juga ada banyak kemudaratan yang lain. Apalagi ini kalau yang mati itu adalah manusia. Makanya kita terhadap manusia ini harus lebih peka lagi, harus lebih sensitif lagi. Maka meskipun itu jenazah atau orang yang mati adalah orang kafir, maka wajib bagi kita untuk menguburkannya. Begitu pula faedah penting yang dapat kita petik dari hadis Al-Bara bin Azib, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pelajaran-pelajaran pertama, adalah tentang perilaku dan pensyariatan dari Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menguburkan jenazah orang yang telah dipastikan, orang yang telah diketahui kematian atasnya. Ajaran Islam dengan gamblang telah mensyariatkan penguburan mayit setelah memandikan, mengkafani dan menyolatkannya jika si mayit itu seorang muslim yang baik keislamannya. Namun jika si mayit itu adalah orang kafir, maka cukup dengan dikuburkan saja, tidak perlu dimandikan, dikafani apalagi disolatkan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan sedikit pun terhadap aturan semuanya itu. Apalagi Allah Jalla wa'ala juga telah menyebutkan penguburan bagi mayit di dalam beberapa ayatnya. Di antaranya adalah sebagaimana Allah telah utarakan, sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat Abasa
Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, summa sabila yassarah, summa amatahu faakbarah. Min nutfatin, dari setetes mani, dari setetes sperma lah, khalaqahu, Allah ciptakan manusia, Allah menciptakannya, Allah menciptakan anak Adam. Faqaddarahu, lalu Allah mentakdirkannya, lalu Allah menetapkan dan menentukan semuanya untuk si anak Adam tersebut yang diciptakan dari setetes mani itu. Summa sabila yasarah, kemudian Allah mudahkan ya jalan baginya. Summa amatahu faakbarah, kemudian setelah berada di atas jalan, baik ataupun buruk, senang ataupun susah, bahagia ataupun sengsara dan seterusnya, kemudian summa amata, Allah pun mematikan, Allah pun mewafatkan ruhnya. Jadi ada saat nanti Allah matikan ya setiap manusia itu. Ya, kemudian fa'akbarah, lalu Allah pun ya memasukkannya ke dalam kubur. Summa akbarah, kemudian menguburkannya. Yaitu Allah telah memberikan ya kemudahan bagi seseorang untuk menguburkan saudaranya atau menguburkan temannya, menguburkan orang lain. Ya, itulah yang disebutkan dalam ayat. Kata kalimatnya summa amatahu fa'akbarah, kemudian Allah mematikannya, kemudian Allah mewafatkannya, falalu akbarahu, Allah menguburkannya atau memasukkannya ke dalam liang kubur. Ya, nah itu ya, sebagaimana juga dulu dikisahkan mengenai dua anak Adam ya, yaitu Qabil dan Habil, di mana seorang di antaranya membunuh ya saudaranya. Lalu dia bingung apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya, dan kemudian Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak yang berantem, lalu terbunuh salah satunya, lalu burung yang hidup itu menggali tanah lalu menguburkan burung gagak lain yang telah mati. Nah, dari situlah kemudian ya 2 anak Adam tersebut ya yang membunuh itu memasukkan jenazah saudaranya ke dalam tanah. Ya, jadi sudah ada sejak zaman dulu proses penguburan jenazah. Maka tidak pantaslah tidak layaklah bagi kita andai kata kita membiarkan ada jenazah, ada mayit, ya ada katakanlah orang yang telah mati itu dibiarkan dia tergeletak ya di atas tanah, di jalan, di pengarang rumah dan seterusnya. Maka sebagai seorang muslim kita wajib menguburkannya, yaitu memasukkannya ke dalam tanah. Nah, sebagaimana dalam ayat tadi. Kemudian hal ini juga telah disebutkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang telah sabit lagi sahih darinya, sebagaimana di dalam banyak dari hadis. Ya, jadi banyak hadis yang meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat menguburkan jenazah. Di antaranya adalah dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ketika selesai perang Uhud, ada beberapa kaum muslimin yang terbunuh dan juga ada beberapa lainnya yang terluka. Lalu kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berat rasanya bagi kami jika kami harus membuang liang lahat ya untuk setiap jenazah. Maka apakah yang hendak engkau titahkan, yang engkau hendak perintahkan kepada kami? Ya, karena jenazah banyak yang terbunuh, kemudian mereka juga kecapean karena perang, bahkan di antara sahabat juga banyak yang terluka. Nah, kemudian mereka mengeluhkan itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, ihfiru wa awsi'u wa amiku wa ahsinu wa finul isnaini wa salasa fil qabri wa qaddimu aksarahum qur'anan. Qala fakana abi salisu salasa wa kana aksarahum qur'anan faquddima. Ya, Rasul kemudian mengatakan, ihfiru, galilah lubang, ausi'u, perluaslah atau luaskanlah, amiku, dalamkanlah, wa ahsinu, dan baguskan, jangan asal-asalan membuat liangnya itu. Kemudian wadfinu, maka kemudian kuburkan, ya masukkan, isnain, 2 orang, wa salasa, dan juga 3 orang, fil qabri, ke dalam satu lubang kubur. Tetapi wa qadimu, ya selanjutnya dahulukan, yaitu aksaruhum Qur'anan, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lalu berkata Hisham yang meriwayatkan hadis ini, ayahku pun dikuburkan bertiga dalam satu liang lahat. Ya, jadi ayahku, ayahnya Hisham, dikuburkan ya karena terbunuh dalam perang Uhud itu, ya bersama 2 jenazah yang lainnya.
Namun ia, yaitu ayahku, adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka ia didahulukan dikuburkan, baru kemudian dua yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Nah itu, jadi contoh kasus ya dalam perang Uhud ya, bagaimana dulu di zaman Rasulullah itu ya, ketika peperangan banyak yang terbunuh ya, kemudian dikuburkanlah mereka karena saking banyaknya yang terbunuh dan kemudian tenaga untuk menggali kubur tidak ada, maka Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan di dalam satu liang kubur itu 2 atau 3 orang. Demikianlah perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk menguburkan para syuhada, menguburkan orang-orang yang mati syahid perang Uhud ke dalam liang lahat dengan memasukkan ke dalamnya 1, 2 atau 3 jenazah yang didahulukan penguburannya itu adalah orang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Hal ini biasanya dilakukan kepada muslim yang telah meninggal atau mati itu ya, setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Jadi proses penguburan itu setelah dimandikan, kemudian dikain kafani, dikafani dan disolatkan. Namun lantaran mereka yang dikuburkan tersebut adalah matinya adalah mati syahid, ya ini pengkhususan ya, karena terbunuh dalam peperangan, maka cukup mereka dikuburkan dengan pakaian yang mereka kenakan meskipun dalam keadaan berlumuran darah, tanpa dimandikan, dikafani dan disolatkan. Jadi khusus untuk orang-orang yang mati dalam peperangan, maka tidak perlu mereka dimandikan, dikafani dan disolatkan. Cukup mereka dikuburkan, apalagi yang meninggal itu banyak. Ya, sebab kalau dikerjakan satu persatu akan memakan waktu yang lama dan juga akan membuat tambah lelah. Nah, sebagai bentuk kehormatan dan kemuliaan bagi mereka, dilakukan untuk bentuk penghormatan kepada orang-orang yang mati syahid atau sebagai syuhada. Hal ini pun telah dijelaskan di dalam dalil berikut ini. Ya, jadi ada hadis lain yang menjelaskan ini. An Anasin radhiyallahu anna syuhada Uhudin lam yughassalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalla alaihim ghairu Hamzah. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya para syuhada perang Uhud, jadi orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud itu, jenazah mereka tidak dimandikan, mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak disolatkan kecuali Hamzah paman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini ada riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Ya, jadi ini penegasan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud itu mereka tidak dimandikan, tidak dikafani dan mereka tidak disolatkan. Jadi mereka langsung dikuburkan ke dalam liang-liang kubur mereka kecuali Hamzah. Hanya Hamzah yang dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan. Ya, bisa lihat dalam kitab-kitab fikih. Jadi ini merupakan syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW ya dalam ajaran agama kita dalam Islam, bahwa ketika ada seseorang yang telah diketahui kematiannya maka harus segera dikuburkan. Nah, itu apalagi itu adalah umat Islam yang harus diselenggarakan penguburannya dari memandikan jenazahnya, mengkafaninya, menyolatkan, lalu kemudian menguburkannya. Ya, kecuali orang-orang yang mati syahid, mati dalam peperangan, ya ketika mereka terbunuh, maka tidak mengapa, sebagai bentuk rukhsah atas mereka, mereka langsung dikuburkan saja. Begitu pula jika ada orang kafir, musyrik atau sejenisnya dari kalangan non-muslim yang mati, maka mereka juga mesti dikuburkan, tetapi tanpa dimandikan dan tanpa dikafani dan disolatkan sebagai bentuk kehinaan bagi mereka. Nah, jadi ya kalau orang-orang kafir langsung dikubur saja. Ya sama dengan orang yang mati syahid, cuma bedanya itu ya kalau Allah kuburkan mereka dalam bentuk penghormatan kepada orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau itu orang-orang kafir langsung dikubur, itu menunjukkan kehinaan bagi mereka. Nah, ini sebagaimana dalil dari sebuah hadis, An Ali qala lamma tufiya Abu Thalib ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu inna ammaka syaikhud dal qad mata faman yuwari qala idhab fawari summa la tuhdi say'an hatta ya'tiyani fa qala innahu mata musyrikan fa qala idhab fawari qala fawaraituhu summa ataituhu qala idhab faktasil
summa la tuhdi say'an hatta ta'tiyani qala faqtasaltu summa ataitu qala fada ali bida'awatin ma yasuruni anna li biha humran na'am wa sudaha qala wa kana aliun idza ghasala al-mayyit igtasala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, ketika Abu Thalib yaitu ayahnya mati, aku, kata Ali, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, sesungguhnya pamanmu yang tua renta itu lagi sesat, ia telah mati. Maka siapakah yang akan menguburkannya? Beliau kemudian bersabda, pergi dan kuburkanlah. Lalu janganlah engkau mengerjakan apapun sampai engkau nanti mendatangiku. Dia, yaitu Ali, berkata, sesungguhnya ayahku atau pamanmu itu telah meninggal dunia masih dalam keadaan musyrik. Beliau bersabda, pergi dan kuburkanlah. Lalu ia berkata, maka aku pun menguburkannya. Lalu bergegas mendatangi beliau. Beliau kemudian bersabda, pergi dan mandilah. Lalu jangan engkau melakukan apapun sehingga engkau mendatangiku. Ia berkata, maka aku pun mandi lalu mendatangi beliau. Ia berkata, lalu beliau mendoakanku dengan beberapa doa yang menyenangkanku, bahwa seakan aku memiliki unta yang paling bagus. Berkata perawi hadis, Ali radhiyallahu an biasanya setelah memandikan jenazah, beliau segera mandi. Nah itu contoh. Abu Thalib paman Nabi yang kafir, Abu Thalib paman Nabi yang musyrik. Ketika mati, ketika menjadi jenazah, maka Rasulullah menyuruh anaknya Ali bin Abi Thalib untuk segera menguburkannya. Dan disunahkan setelah menguburkan jenazah untuk mandi, ya, seperti mandinya jenabat, ya. Nah itu ya. Nah, jadi ini meskipun Abu Thalib ini orang kafir, tapi tetap harus dikuburkan, ya, karena untuk menghindarkan kemudorotan yang lebih besar. Karena orang kalau meninggal pasti akan menimbulkan yaitu bau yang tidak menyenangkan, bahkan bisa mendatangkan penyakit, atau juga kita menyaksikan pemandangan yang tidak menyenangkan, atau hal-hal lain yang bisa menimbulkan bahaya atau kemudaratan bagi orang-orang yang masih hidup. Maka meskipun dia orang kafir, maka dia dikuburkan. Bahkan dalam Islam, maka setiap orang yang meninggal itu dia dikuburkan di pekuburan masing-masing. Dipisahkan antara pekuburan ya kaum muslimin dengan pekuburan orang-orang kafir, dan tidak boleh dicampur antara kuburan ya muslim dengan kafir, disatukan tidak boleh. Harus dipisah ya kuburan orang-orang kafir dan kuburan kaum muslimin. Ya, sebagaimana nanti dalam pelajaran yang lain akan dijelaskan. Gitu ya. Jadi ini bentuk pensyariatan ketika ada orang meninggal dan sudah menjadi mayit, yaitu hendaklah dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan masih banyak lagi dari hadis lainnya, ya, banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang bisa kita perhatikan di dalam kitab-kitab hadis. Bahkan dalam pembuatan lubang kubur tersebut disyariatkan untuk membuat liang lahat. Jadi bukan hanya menguburkan, tetapi dalam ajaran Islam kita disunahkan untuk membuat liang lahat, untuk menempatkan jenazah di dalamnya. Ya, jadi kalau ini sebuah kuburan, katakanlah lubang kubur, lalu kemudian dicoak di bagian bawahnya itu. Ya, nanti untuk menempatkan jenazah yang dia nanti disandarkan, dimasukkan ke dalam liang lahat itu dengan posisi wajah menghadap ke arah kiblat, dengan posisi ya sebelah kanan, ya, jadi yang bagian kanan di bawahnya dan menghadap ke arah kiblat. Nah itu fungsi liang lahat. Nah darinya ada sebagai berikut. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah dulana wa syakku li ghairina. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, liang lahat adalah cara kita. Adapun pembelahan ya atau membuat liang lagi di dalam lubang kubur itu adalah cara selain kita. Ya, jadi kalau Islam itu ya mengajarkan umatnya untuk membuang lihat, untuk menguburkan jenazah, sedangkan orang-orang di luar Islam adalah ya dengan membuat lubang lagi. Jadi kalau ini lubang, ya nanti dibuat lagi lubang untuk meletakkan jenazah. Ya, tapi dalam beberapa penjelasan fikih pun, kalau seandainya posisi tanah itu gembur, yang kalau kita membuat liang lahat nanti tanah itu akan runtuh atau berguguran atau longsor, maka tidak mengapa
kita membuat asyaku tadi, membuat lubang lagi di bawah lubang daripada lubang kubur. Tapi kalau tanahnya itu keras, ya, atau tanahnya normal dan kita bisa membuat liang lahat, maka dianjurkan untuk membuat liang lahat yang nanti diposisikan jenazah itu bagian bawahnya itu sebelah kanan, lalu posisi wajah menghadap ke arah kiblat. Itu dari pertama. Hadis selanjutnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala lamma tufiyan Nabi SAW kana bil Madinah rajulun yalhadu wa akhar yadrah faqalu nastakhiru wa nab'asu ilaihima fasawaqa sahibul lahdi falahadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW wafat, ketika Rasulullah meninggal dunia, di kota Madinah ada seseorang yang biasa menggali liang lahat dan ada yang lainnya yang biasa menggali lubang secara membelah, ya. Itu karena di zaman Rasul pun ada yang sifat membelah, ada yang lahat. Mereka berkata, kita akan beristikharah kepada Allah, meminta jalan kepada Allah, mana yang terbaik, dan kami utus kepada keduanya untuk menggali liang kubur. Lalu orang yang menggali liang lahat datang terlebih dahulu, ya. Ternyata begitu membuat lubang kubur, ternyata yang membuat liang lahat itu datang terlebih dahulu. Maka mereka pun membuat liang lahat, ya, untuk kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu, ya. Jadi Rasulullah dikuburkan dengan dimasukkan ke dalam liang lahat. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Hadis selanjutnya adalah An Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas anna Sa'd bin Abi Waqqas qala fi maradihi alladhi halaka fi ilhadu li lahdan wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqas ayahnya berkata pada waktu sakitnya yang ia meninggal dunia pada waktu itu. Jadi kata ayahnya, yaitu kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada putranya Amir, buatkanlah liang lahat untukku nanti dan tancapkanlah sebuah batu di atas kuburku sebagaimana telah dilakukan terhadap kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunahnya begitu. Jadi kalau orang meninggal dibuat kubur, buat liang lahat, kemudian boleh diinikan dengan papan-papan supaya nanti pas nguruk itu tidak langsung ke uruk jenazahnya. Kemudian nanti setelah teruruk, ya, sudah menjadi kubur, maka diletakkanlah sebuah batu sebagai penanda kuburan di bahagian kepala daripada kuburnya, di bahagian kepala dari jenazahnya, di atas kuburnya. Nah, itu yang disunahkan. Jadi sekali ulang bahwa menguburkan jenazah, ya, itu adalah merupakan hal yang disyariatkan dalam agama kita, ya, dicontohkan, ya, oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah juga dan juga Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Bahkan dalam membuat kuburan ini, ya, disunahkan juga untuk membuat liang lahat. Demikian pula disyaratkan untuk menyegerakan penguburan jenazah. Jika memungkinkan, tidak dibenarkan jika ada seorang muslim yang telah diketahui akan kematiannya, yang sudah dipastikan kematiannya, lalu keluarganya menunda-nunda penguburannya hanya dengan alasan, ya, jadi kalau dikata ada di antara keluarga kita meninggal, segera harus dikuburkan, diselenggarakan penguburannya, tidak boleh ditunda-tunda penguburannya, ya, hanya dengan alasan untuk menunggu keluarga atau kerabat yang belum datang misalnya, atau masih menunggu diotopsi misalnya, ya, karena sesuatu hal barangkali, atau masih menantikan persiapan upacara adat atau tradisi dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh, ya, karena sebagai seorang muslim kita patuh melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yaitu menyegerakan penguburan jenazah. Hal tersebut sebagaimana tertera di dalam dalil hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa iyyaku siwa dzalik fasarun tad'unahu an riqabikum. Jadi kata Rasulullah dari Abu Hurairah, bersegeralah kalian, asri'u, bersegeralah kalian bil janazah, di dalam mengurus jenazah. Jika si jenazah itu adalah orang yang soleh, maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, kepada orang yang sudah mati itu.
Tetapi jika tidak seperti itu, maka keburukannya lah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian. Itu. Jadi ketika ada orang meninggal, ya segerakan untuk penguburannya. Sebab kalau yang meninggal itu adalah orang yang soleh, berarti kebaikan yang kita persembahkan, yang kita berikan kepadanya. Tetapi jika ia tidak seperti itu, maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian. Begitu juga dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'al janazah wa tamal rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat li ahliha ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan walau sami'aha insan la sa'iqa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila jenazah telah diletakkan dan digotong oleh kaum pria di atas pundak-pundak mereka, jika ia, yaitu jenazah itu adalah orang soleh, maka ia berkata, segerakan aku. Tetapi jika ia tidak soleh, jenazah itu orang yang tidak soleh, maka ia berkata, duhai celakalah aku, kemanakah gerangan kalian hendak membawaku? Segala sesuatu dapat mendengar perkataannya, kecuali manusia. Seandainya ia dapat mendengarnya, niscaya ia akan pingsan. Ya, aduh. Jadi jenazah sendiri, ya orang yang telah wafat itu, jenazahnya itu juga minta disegerakan. Karena dia ingin menjumpai hasil dari perbuatan-perbuatan di permukaan bumi ini selama dia hidup. Dari meneguhkan keimanannya, dia istiqomah dalam keimanan, mengerjakan amal-amal sesuai dengan penuh keikhlasan, mengorbankan apa yang dimiliki untuk ibadah kepada Allah dan seterusnya. Maka dia ingin segera menjumpai, yaitu ganjaran pahala dari apa yang dia amalkan selama ini hidup di dunia. Ya, tapi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang munafik misalnya, ya, maka ketika dia digotong menuju ke kuburan, ya, dia mengatakan, celakalah aku. Ya, kemana kalian tidak membawa aku? Ya, dia sudah tahu sebelum mau dikuburkan. Ya, atau kalau dia orang kafir, maka nanti keburukan, ya, akan didapat oleh orang yang sudah mati itu. Akibat, ya, ataupun efek dari dia melakukan keburukan-keburukan, dari melakukan kekafiran, mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang dia akan dapat sebentar lagi ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Disyariatkan kepada kaum muslimin untuk menyegerakan penguburan jenazah seorang muslim yang telah diketahui dengan pasti kematiannya. Sebab jika muslim itu adalah orang yang soleh, maka ia akan segera mendapatkan kebaikan dari hasil usaha yang ia telah kerjakan di dunia, berupa berbagai kenikmatan dan kelapangan di dalam kuburnya. Dan mereka pun telah menunaikan kewajiban mereka. Jadi orang yang menguburkannya pun, orang yang memakamkannya pun, ya, mereka telah menunaikan kewajiban mereka di dalam menyelenggarakan penguburan dengan mendapatkan balasan kebaikan berupa pahala sebesar 1 atau 2 qirat, atau juga pahala yang lainnya. Ya, jadi bagi orang yang dikuburkan, kalau dia orang soleh, maka dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia telah usahakan di muka bumi ini. Tapi bagi orang yang menyelenggarakan penguburannya, maka dia akan mendapatkan balasan pahala. Dia sudah melakukan kewajibannya dan akan memperoleh pahala balasan, yaitu berupa pahala sebesar 1 atau 2 qirat, di mana qirat itu adalah segede gunung Uhud, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain. Namun jika yang mati itu adalah orang kafir atau muslim, boleh jadi yang tidak baik, yang buruk, yang jelek keislamannya, maka ia pun akan segera, ya, mendapatkan balasan keburukan, ya, dari sebab apa yang ia kerjakan berupa aneka siksaan di dalam kubur dan himpitan-himpitan di dalam kuburnya. Ya, dan mereka pun dengan menguburkannya berarti telah menghilangkan keburukan dari pundak-pundak mereka. Ya, jadi kalau andai kata jenazah itu adalah orang yang kafir, ya, atau orang munafik, atau orang musyrik, atau kaum muslimin yang banyak melakukan kemaksiatan, ya, maka dengan dikuburkannya dia, nanti dia akan mendapatkan berbagai macam balasan keburukan di dalam kubur. Apakah itu berupa azab kubur,
ya, atau juga mendapatkan himpitan dari dalam kubur dan lain-lainnya. Dan bagi orang yang mengerjakan, yaitu menguburkan jenazah tersebut, maka mereka pun telah dihilangkan keburukan dari pundak-pundak mereka. Jadi sudah lepas dosa mereka. Ya, sebab kalau andai kata menguburkan jenazah ini mereka abaikan, mereka berdosa. Karena menyelenggarakan penguburan itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada sama sekali yang mengerjakan, berdosa. Kecuali kalau sudah ada yang mengerjakan penguburannya, barulah mereka tidak berdosa. Itu makna daripada fardu kifayah. Ya, jadi sudah sepantasnya, sudah sewajarnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan masalah begini, yaitu menguburkan jenazah. Ya, ketika ada seseorang di antara manusia yang meninggal dunia, atau yang wafat, atau yang telah mati, baik itu orang-orang muslim, baik itu adalah orang-orang mukmin ataupun itu orang kafir, ya, maka mereka wajib menguburkannya. Cuma yang membedakan, kalau orang mukmin itu, orang muslim itu, dia harus, ya, sebelum dimakamkan, dikuburkan, dimandikan terlebih dahulu, kemudian dikafani, dan kemudian disolatkan, barulah kemudian dimakamkan atau dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tetapi jika itu orang kafir, maka segeralah mereka menguburkan tanpa memandikan, mengkafani dan menyolatkannya, dan dikuburkan di pemakaman, ya, kaum kafirin. Itulah, mudah-mudahan bisa dipahami tentang, ya, aturan agama, tentang pensyariatan, ya, dalam agama kita, ya, hal mengenai penguburan jenazah. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah, manfaat buat kita, ya, untuk memperhatikan masalah-masalah begini. Ya, apalagi di dalam hal ini banyak sekali faidah-faidahnya. Itu saja yang bisa disampaikan. InsyaAllah akan dilanjutkan pada, ya, pelajaran selanjutnya insyaAllah, dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك